Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas 4 permintaan penduduk neraka. Dan itu semua dituangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja permintaan-permintaan penduduk neraka ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka? Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memasukkan manusia ke dalam surga dan sebagian mereka ke dalam neraka, ji'a bil mauti, maka kematian akan didatangkan di antara surga dan neraka. Kemudian kematian itu akan dibentuk seperti kambing gibas, kemudian akan disembelih di antara surga dan neraka. Artinya sejak itu tidak ada kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengirim penyeru kepada penduduk surga dan mengatakan, ya ahlal jannah la mauta lakum, wahai penduduk surga, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kemudian penyeru ini datang kepada neraka dan mengatakan, ya ahlan nar la mauta lakum, wahai penduduk neraka, tidak ada juga kematian kepada kalian. Maka ketika tidak ada kematian, maknanya kedua penduduk ini akan dikekalkan selamanya, baik penduduk neraka ataupun penduduk surga. Lah disinilah kemudian penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka dan sudah ditakdirkan dikekalkan di dalamnya, maka ada 4 permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja permintaan mereka? Yang pertama dituangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan permintaan mereka dan mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Rabbana, ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripada neraka ini. Kemana? Maksudnya dikembalikan ke dunia. Maka jika kami kembali ke dunia kemudian kembali ke kafiran, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Dari sini kita tahu bahwa penduduk neraka itu menyesal semenyesal-menyesalnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka berjanji kalau mereka keluar dari neraka dan dikembalikan ke dunia, maka mereka akan berbuat baik. Dan kalau mereka kembali kepada kekafiran mereka menyatakan diri, maka kami termasuk orang-orang zalim. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, qala sa'u fiha wa la tukallimun, tinggallah kalian di neraka dengan cara hina dan jangan pernah bicara dengan aku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada penduduk neraka bahwa ketika mereka minta dikeluarkan dari neraka dan dikembalikan ke dunia dan berjanji mereka akan berbuat baik, Allah katakan, ikhsa'u fiha, tidak perlu, sudah kalian diam saja dengan cara hina di neraka ini dan jangan pernah kalian berbicara lagi denganku. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah banyak menghafal, sehingga tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hafalan hadisnya melebihi Abu Hurairah. Tetapi Abdullah ibn Amr ibn As ini banyak mencatat.
Apa kata Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an? Allah tidak mau mengajak bicara kepada manusia 2 kali lipat umur dunia. 2 kali lipat umur dunia, Allah tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Padahal 1 hari kehidupan dunia ini sama dengan 1000 tahun kehidupan akhirat. Inna yauman, atau 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari kehidupan akhirat ini bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Artinya kalau seandainya 2 kali umur dunia, sudah kebayang tuh berapa ribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengajak bicara penuh neraka. Ini sebuah kinayah bahwa orang-orang kafir yang dikekalkan di neraka itu selamanya tidak akan mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Mereka akan tetap diam di situ. Lah ketika penuh neraka itu tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah azza wa jalla, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan permintaan mereka, mulailah mereka melirik kepada malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat penjaga penuh neraka. Karena Allah tidak kabulkan permintaan mereka, maka mereka melirik kepada siapa? Malaikat Malik. Dan itu digambarkan di dalam Al-Quran juga, surah Az-Zukhruf ayat 77, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan penuh neraka. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka dan tidak ada kematian. Jadi permintaan yang kedua, ketika mereka entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mereka diazab oleh Allah azza wa jalla dalam neraka itu, mereka tidak tahan. Sehingga karena tidak tahan itulah mereka minta agar supaya mati saja. Tetapi malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan kalian akan tetap tinggal di neraka selamanya. Subhanallah, ya. Kemudian dikatakan, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarahum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran ketika di dunia kepada kalian, tetapi kebanyakan di antara kalian benci dengan kebenaran itu. Cukup sampai di sini? Tidak juga. Ketika kemudian mereka tidak bisa meminta kepada malaikat Malik, mulailah mereka melirik kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lainnya. Dan itu digambarkan dalam surah Ghafir ayat 49-nya. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, wahai para penjaga neraka-neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Karena mereka sudah tidak tahan. Entah mereka beribu-ribu tahun mereka diazab di situ, mereka minta 1 hari untuk istirahat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan, yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihat, pertama mereka minta keluar dari neraka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan, dan Allah katakan kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian mereka meminta kepada Malik, penjaga neraka,
agar diwafatkan saja, minta kepada Allah agar kami diwafatkan saja. Tapi malaikat mengatakan tidak, kalian tidak akan diwafatkan, kalian akan tetap tinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mulailah mereka minta keringanan. Ya sudah, kalau tidak bisa diwafatkan, 1 hari saja, kami ingin istirahat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala katakan ketika permintaan itu tidak berguna bagi mereka, enggak ada gunanya. Barulah kemudian penduduk neraka itu mulai melirik pada penduduk surga. Ketika meminta kepada Allah ditolak, meminta kepada malaikat ditolak, meminta kepada penjaga-penjaga jahanam ditolak, mulailah mereka melirik kepada penduduk surga. Karena neraka dan surga itu ada jendela, di mana penduduk surga bisa melihat penduduk neraka, begitu juga sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa nada ashabul jannah ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqah fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqah qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullah 'ala zalimin. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ketika dalam surah Al-A'raf ayat ke-44, dan ketika penduduk surga itu menyeru kepada penduduk neraka, sungguh kami, kata penduduk surga, sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami dengan kebenaran. Apakah kalian juga sama mendapatkan janji Allah kepada kalian? Peneraka mengatakan ya. Maka datanglah penyeru di antara mereka dan mengatakan kepada peneraka, sungguh Allah telah melaknat orang-orang yang zalim. Pada Al-A'rafnya ayat 50-nya Allah katakan, dan penduduk neraka pun menyeru kepada penduduk surga. Apa seruannya? An afidu alaina minal ma, tolonglah berikan kepada kami setetes air yang kalian minum. Au mimma razaqakumullah, atau mungkin makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maaf, Allah telah haramkan keduanya, maksudnya makanan kami dan minuman kami, kepada orang-orang kafir. Penduduk surga pun menolak permintaan penduduk neraka. Padahal ayat ini umum. Bisa saja yang meminta air itu bapak kepada anaknya, mungkin bapaknya di neraka, anaknya di surga. Atau mungkin suaminya di neraka, istrinya di surga. Atau mungkin anaknya di neraka, orang tuanya di surga. Mungkin sesama keluarga mereka meminta. Mungkin seorang ayah minta kepada anak yang ada di surga, nak, mintalah setetes air yang Allah berikan kepadamu, atau makanan yang Allah rizkikan kepadamu. Tetapi semua penduduk surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya kepada orang-orang kafir. Ketika itu sudah tidak ada jalan kenikmatan lagi. Allah tolak permintaannya, malaikat tolak permintaannya, para penjaga jahanam tolak juga permintaannya, penduduk surga pun ikut menolak permintaan penduduk neraka. Di sini terjadi penyesalan hebat penduduk neraka, karena keinginan mereka tidak dipenuhi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran telah meringkas apa penyebab penyesalan sehingga mereka meminta 4 permintaan dan ditolak semuanya. Yang pertama, karena dahulu penduduk neraka ini ketika di dunia mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu, maksudnya di dunia, kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasulnya.
tapi mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka rasakan penyesalan sekarang di neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Fatir ayat 36-nya dan 37-nya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika nazzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan azabnya. Demikianlah kami balas setiap orang yang kufur. Mereka pun berteriak-teriak di neraka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Manfaat kalimat ya Rabbana? Tidak manfaat, karena kalimat ini hanya manfaat di dunia, ikhwan. Kalau kita di dunia katakan ya Rabbana, manfaat bagi kita. Tapi ucapan ya Rabbana di akhirat itu tidak ada manfaatnya. Ya Tuhan kami, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu di dunia. Lihat, mereka mengatakan menyesal. Pertama, mereka menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mereka menyesal karena mereka tidak beramal saleh sebagaimana yang mereka pikirkan di akhirat. Kenapa aku dulu tidak beramal saleh? Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab. Allah jawab tu benar-benar neraka itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang punya pikiran? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab peringatan kepada orang-orang yang berusia 60 tahun, dari 40 sampai 60 tahun. Jadi Imam Bukhari itu membawakan ayat ini, kemudian memberikan judul atau bab dalam sahihnya tentang tidak ada uzur bagi orang-orang yang berusia 60 tahun untuk tidak bertobat. Artinya kalau di usia 40 tahun sampai 60 tahun kok tidak bertobat, berarti setelah tidak akan dapat taufik. Gitu maksudnya. Kalau orang sudah 40 tahun sampai 60 tahun tidak juga bertobat kepada Allah, maka akan susah dapat taufik setelahnya. Karena di sini Allah singgung kepada peneraka, bukankah aku telah berikan usia panjang? Maksudnya 40 sampai 60 tahun gitu maksudnya. Kalau dalam rentan umur begini tidak berubah juga, subhanallah, orang itu susah akan dapat taufik. Kenapa? Ulama menjelaskan, karena usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata nikmat Allah itu sudah Allah berikan hampir secara keseluruhan. Rata-rata usia 40 sampai 60 tahun sudah berumah tangga, sudah punya anak, sebagian mereka sudah punya cucu, sebagian mereka sudah punya pekerjaan yang mungkin mapan, dan akal pun sudah sehat. Makanya Nabi itu diutus tidak di usia 25 atau 30 tahun, tidak, tapi di usia 40 tahun, karena disitulah akal manusia sehat-sehatnya. Makanya sering saya katakan, dari segi mengkonsumsi makanan saja di usia 40 tahun ke atas itu, makan itu bukan pakai mulut, tapi pakai akal. Bukan pakai mulut kan, bukan pakai akal. Kalau pakai mulut mungkin di usia 20 tahun pakai mulut, mau sate 100 tusuk pun main hantam saja. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas pakai akal dia makannya. Ini tidak bisa dimakan, ini gula naik nih, nggak bisa makan ini, kolesterol naik nih, nggak bisa makan ini, asam urat naik, akalnya main. Dan itu tidak haram, tidak ada masalah, karena untuk kebaikan kan.
Tapi dari situ kita tahu bahwa dari segi makanan saja sudah dikurangi nikmat itu. Nikmat kita itu sudah dikurangi, tenaga sudah mulai berkurang, syahwat sudah mulai berkurang, makanan juga sudah mulai berkurang, macam-macam sudah mulai berkurang. Lah kalau seandainya tanda-tanda kurangnya nikmat itu menyadarkan dia, kapan lagi dia sadar, gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di usia 40 tahun sampai 60 tahun itu, sadar enggak kamu tuh? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umur dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kami melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya seraya berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Terkadang manusia kalau hanya diceritakan neraka di dunia itu tidak yakin. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mendengar ataupun membaca bagaimana ngerinya neraka. Orang yang masuk neraka mereka diberikan pakaian dari neraka, makanan dari zakum, mereka akan diborgol, mereka akan dikejar-kejar neraka, mereka akan dikelupas-kelupaskan kulit mereka. Itu kita sering dengar di dunia. Tapi sebagian kita nampaknya yakin tidak yakin. Tetapi di akhirat ketika betul-betul Allah mengatakan waji'a bi jahannam, Allah datangkan neraka jahanam dan mereka melihat nerakanya, mendengar suaranya, apa yang terjadi? Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apakah harus melihat neraka dulu baru beramal saleh? Apa seperti itu? Ya mustahil lah kan gitu. Karena kalau kita diperlihatkan neraka, maknanya tidak ada amal soleh lagi. Karena amal soleh itu hanya dilakukan di dunia. Kalau sudah melihat neraka, maknanya sudah tidak di dunia lagi. Mustahil orang itu kembali ke dunia. Makanya kemudian terjadi penyesalan di sini. Dan mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh, kami sudah yakin sekarang. Lah ketika di dunia kalian tidak yakin, setelah melihat neraka tiba-tiba yakin, disinilah ujian keimanan seseorang. Makanya ada seorang sahabat yang dijuluki sebagai ghasilul malaika. Sahabat ini dimandi besarkan malaikat, namanya Handalah. Kenapa Handalah dimandi besarkan malaikat? Karena saat dia mati syahid, dia sedang junub. Dia tidak sempat mandi junub, setelah melakukan hubungan dengan istrinya langsung perang. Kemudian Allah takdirkan mati syahid. Maka malaikat dari mana-mana datang kemudian memandikan jenazahnya. Makanya Handalah itu dijuluki ghasilul malaika, sahabat yang dimandi besarkan malaikat. Semasa hidupnya Handalah ini datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian mengeluh dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku loh kalau hadir di majlis taklimnya Nabi, kemudian Nabi menceritakan neraka, kemudian Nabi menceritakan sorga, rasanya sorga neraka itu ada di pelupuk mataku, katanya, seolah-olah nyata di depanku. Tapi ketika kami keluar dari pengajian Nabi, dari taklim Nabi, kami sibuk pula dengan keluarga, sibuk pula dengan pekerjaan, rasanya neraka dan sorga itu bagaikan hayalan, hanya dongeng-dongengan saja. Apa saya ini munafik, wahai Abu Bakar? Kan begitu. Itu yang kita rasakan juga kan. Antum kalau hadir di majelis ta'lim saya cerita neraka, kayaknya neraka itu betul ada. Tapi kalau sudah keluar, ya biasa saja, seolah-olah tidak yakin dengan neraka. Ya masih ghibah, masih dusta, masih curang, masih ini, masih itu.
Kalau di majelis taklim yakin ada neraka itu. Kalau sudah keluar tuh tidak yakin itu, karena masih maksiat di luar. Jadi Handalah ini mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apakah sikap saya ini termasuk sifat munafik wahai Abu Bakar? Kalau di majelis Nabi cerita neraka surga, rasanya surga neraka ada di pelupuk mataku. Kalau sudah keluar rasanya neraka itu hanya dongeng-dongeng saja. Abu Bakar mengatakan, ya Handalah, rasa-rasanya apa yang kau rasakan sama pula dengan yang aku rasakan, katanya. Kalau gitu kita datang kepada Nabi. Dua-duanya datang kepada Nabi menceritakan, Rasul, kami berdua kalau duduk di majelis ta'limmu mendengar kau cerita neraka dan surga, seolah-olah surga neraka ada di pelupuk kami berdua. Tapi ketika kami keluar dari pengajianmu, seolah-olah surga neraka itu hanya dongengan belaka. Apa kami dua termasuk orang munafik wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Handalah, menasihati, ya Handalah, tidak. Walakin ya Handalah sa'atan sa'ah. Itu bukan munafik. Tapi ingat wahai Handalah, bisa saja perkara itu menuju ke sana. Maka saya nasihatkan kepadamu, walakin sa'atan sa'ah. Kau boleh bekerja sesaat, tapi kau juga harus hadir di majlisku sesaat. Kau boleh sibuk dengan dunia, tapi juga luangkan waktumu untuk akhirat. Ya. Maknanya apa? Hadir di majelis taklim itu perlu gitu. Karena hanya majelis taklimlah yang bisa meluruskan kehidupan kita di luar sana. Siapa lagi mau nasihati antum kalau sudah di luar, ikhwan? Hanya orang-orang yang hadir di majelis taklim baru teringatkan, oh ada neraka, ada surga, ada halal, ada haram, ada baik, ada buruk, dan begitu seterusnya. Makanya Nabi mengarahkan, kau tidak munafik, tapi ingat, satu saat kau boleh sibuk dengan dunia, tapi saat yang lain sibukkan dengan akhirat. Hadir di majelis taklim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah-nya ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Adapun orang-orang yang diberikan kepada mereka catatannya dari sebelah kirinya, maksudnya orang-orang kafir, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikanlah kepadaku catatan-catatan ini. Kenapa? Karena dia tahu isinya keburukan dia semuanya. Dia baru menyesal bahwa seluruh isi catatan selama di dunia itu tidak ada yang baik. Makanya kalau bisa dilempar saja catatan itu, tapi kan tidak bisa. Dia harus tetap mengambilnya, tanda bahwa dia termasuk orang kafir. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Naba'nya, ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi pasir saja, aku jadi tanah saja, supaya aku tidak dihisab dan tidak diadab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semua mustahil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi orang-orang kafir yang saya ceritakan di sini. Orang-orang yang beriman saja, mereka pun akan menyesal karena kekurangan mereka beramal soleh di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW suatu hari dia lewat di sebuah kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sahib hadzal qabri, siapa pemilik kuburan ini? Maka para sahabat yang lain mengatakan, fulan ibn fulan, itu kuburannya fulan bin fulan wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, rak'atani ahabba ila hadha min baqiyati dunyakum. Kata Nabi SAW, 2 rakaat yang ia lakukan kalau seandainya dia bisa sholat dalam kuburan itu 2 rakaat itu lebih dicintai daripada dunia yang kalian miliki semuanya. Jadi kalau seandainya penduduk kuburan itu mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan 2 rakaat saja salat sunnah, itu jauh lebih baik daripada 1 dunia dan kenikmatannya. Karena itu yang diperlukan mereka. Apalagi coba, yang diperlukan mereka hanya itu saja amalan soleh. Makanya dalam hadis yang lain, rak'atani khafifatani mimma tahkiruna wa tanfuluna
yaziduhu ma hadza fi amalihi ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Salat sunnah 2 rakaat yang ringan yang kalian remehkan, kemudian ditambahkan pada amalan orang ini, itu jauh lebih dia cintai dibandingkan dunia yang kalian kuasai. Subhanallah, ya. Jadi orang-orang yang beriman saja mereka menyesal karena mereka mungkin kurang beramal banyak di dunia, sehingga mereka berangan-angan untuk bisa solat walaupun hanya 2 rakaat sunnah dalam kuburan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim juga, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal saleh. Dalam ayat yang lain, fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar kami bisa bersedekah dan bisa beramal saleh. Tapi di dunia, di akhirat tidak mungkin. Jangankan lagi di akhirat, di kuburan saja tidak mungkin. Apalagi orang sudah masuk neraka, kan? Permintaan itu pasti ditolak. Kalau di dunia masih mungkin lah. Seperti hadis Nabi SAW mengatakan, lau anna libni adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Seandainya seseorang itu memiliki 1 lembah emas di dunia, niscaya dia ingin memiliki 2 lembah emas lagi. Mungkin ada orang bercita-cita ingin punya rumah, kan? Sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi, Allah kabulkan, punya rumah lagi dia. Sudah punya 2 nih, pingin punya 3, Allah kabulkan, dikasih lagi 3, dikasih lagi 4, 5, 6. Itu mungkin permintaan di dunia. Tidak ada yang mustahil di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhirat mana mungkin? Makanya kita lihat di dunia itu para pengusaha yang mungkin miliarder gitu ya, dulunya orang-orang susah, orang-orang miskin. Maknanya apa? Cita-cita dan permintaan mereka itu semua dikabulkan di dunia. Tapi di akhirat mungkinkah dikabulkan? Mustahil. Permintaan-permintaan di akhirat tidak mungkin dikabulkan. Makanya lihat 4 permintaan penduduk neraka yang sudah saya jelaskan di awal, semua ditolak. Mereka ingin keluar dari neraka, Allah tolak. Bahkan Allah tidak akan mengajak bicara selama 2 umur kekuasaan, umur dunia, 2 kali umur dunia lagi. Berdasarkan perkataan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Kemudian mereka minta dimatikan, tidak mau hidup di neraka, minta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik menolaknya dan mengatakan apa? Sudah, kalian tinggal saja di neraka, ngapain minta mati-mati, katanya. Kemudian mereka meminta kepada penjaga neraka untuk 1 hari istirahat. Tapi para penjaga neraka pun sama, tidak ada istirahat bagi kalian. Oke, kalau tidak ada istirahat, mereka ingin merasakan nikmat penduduk sorga, hanya makan atau minum sedikit saja yang Allah rizkikan kepada mereka. Penduduk sorga pun menolak semuanya. Artinya bahwa kondisi-kondisi seperti ini, inilah penyesalan yang hakiki, yang tidak mungkin seseorang lari dari kenyataan kelak di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman setia baginya kelak di neraka. Tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah, dan tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. La ya'kuluhu illa al-khatim. Ayat surah Al-Haqqah 33 sampai 37 ini masih menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya.
sehingga mereka mendapatkan kecelakaan baik dunia mereka ataupun akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan yuqalu li khazanati jahannam, akan dikatakan kepada para penjaga neraka jahannam, khudhu hadzal mujrim al-athim, khudhu hadzal mujrim al-athima fajma'u yadayhi ila unukihi bil aghlali. Tangkap mereka orang-orang yang melakukan dosa, kemudian ikat leher mereka dengan rantai. Innahu kana la yusaddiqu bi anna Allaha huwal ilah al-haq wahdahu la syarika lah, wa la ya'malu bihadihi wa la yakhussun nas fid dunya ala it'ami ahlil hajati minal masakin wa ghairihim. Jadi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya kemudian dimasukkan ke dalam jahannam, kemudian dikatakan kepada mereka, tangkap, benamkan mereka ke dalam jahannam, borgol mereka. Kenapa sampai mereka dimasukkan ke dalam neraka dan dipendamkan ke dalamnya? Alasannya di sini karena mereka tidak pernah membenarkan bahwa Allah dialah satu-satunya Tuhan yang hak, yang berhak disembah, yang tidak ada sekutu baginya, dan dia pun tidak mengamalkan dengan petunjuknya, bahkan tidak mendorong manusia di dunia untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang miskin dan selain mereka. Di sini disebutkan dua perkara. Kenapa ashabus shimal, orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kirinya, dipendamkan ke dalam jahannam dengan borgol-borgol di badan mereka? Pertama, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak beriman dengan Allah artinya kekufuran. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akibat kekufuran. Dan hilangnya iman itu diawali dengan lemahnya iman. Dari lemahnya iman ini berakhir kepada hilangnya iman. Adapun sebab-sebab daripada lemahnya iman yang mengantarkan kepada hilangnya iman, pertama, al-wuku'u fil ma'asi, terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti melakukan dosa-dosa dan keharaman-keharaman, dan mereka tidak bersegera untuk bertobat. Orang kalau gemar melakukan maksiat, di mana satu maksiat melahirkan banyak maksiat, dan tidak mau bertobat kepada Allah Azza wa Jal, itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Lama-lama dari lemahnya iman tercabut iman pada diri dia. Contoh, orang yang gemar maksiat seperti orang yang minum khamar, judi, dan yang lainnya. Kalau hanya setakat dosa-dosa besar ini, selama mereka tidak menghalalkannya, masih mengharamkannya, cuman syahwatnya yang menjadikan mereka pemabuk, penjudi dan pezina, maka mereka masih dikatakan lemah iman, karena mereka belum dikeluarkan dari Islam. Tapi kalau seandainya kemudian lantaran kemaksiatan ini mengarah kepada meninggalkan kewajiban, akhirnya dari lemahnya iman malas untuk melaksanakan salat,
yang 5 waktu, sehingga akhirnya seolah-olah dia tidak mementingkan urusan yang wajib, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari iman, bisa kufur. Karena meninggalkan kewajiban ini bisa kufur. Tapi kalau melaksanakan kemaksiatan belum tentu kufur. Makanya orang yang gemar bermaksiat hati-hati, bisa melangkah kepada kekufuran. Berawal dari lemah iman, berakhir dengan tercabutnya iman. Yang kedua, at-takasul anit ta'ah, malas untuk melakukan ketaatan, tidak mendengar perintah dan ogah meninggalkan larangan. Malas untuk salat, malas untuk baca Quran, malas untuk berzikir, malas untuk bersilaturahim, birrul walidain, berbuat baik kepada tetangga, sebutkan ibadahnya. Pokoknya dia malas. Maka kemalasan ibadah ini juga bisa mengantarkan kepada tercabutnya iman. Kemudian yang ketiga, qaswatul qalbi. Qaswah itu artinya keras. Jadi hati, di mana hati keras ini, setiap mendengarkan Al-Quran tidak ada pengaruh. Setiap melaksanakan salat tidak ada pengaruh setelah salatnya. Setiap membaca zikir tidak ada pengaruh zikirnya, karena keras hatinya. Karena orang yang keras hati itu tidak bisa tadabbur, tidak bisa berfikir. Sehingga membaca Quran karena keras hatinya tidak dapat apa-apa dari bacaannya. Terkadang dia melanggar apa yang dibacanya. Dia baca dalam Quran bahwa Allah mengharamkan riba, karena keras hatinya dia pula main riba. Dia membaca dalam Quran Allah mengharamkan zina, dia pula berzina. Jadi orang-orang yang keras hati ini tidak akan ada pengaruh, dan ini bahaya. Karena bisa melemahkan iman, bahkan boleh jadi sampai tercabutnya iman. Kemudian yang keempat, al-ghaflatu anillah, lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini akan mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla, terutama ketika sendirian. Disangkanya orang tidak lihat, Allah juga tidak lihat. Padahal sekalipun manusia tidak melihatnya, tidak ada CCTV dan yang semacamnya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala memantaunya. Tapi orang yang lalai dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak kepikiran ke situ. Makanya dia akan bermaksiat dalam kondisi tidak terang-terangan. Kemudian juga yang kelima, at-ta'alluq bid dunya. Hatinya terkait dengan dunia. Orang kalau sudah hubud dunia, cinta dengan dunia, lupa akhirat. Karena seluruh waktunya 24 jam di otaknya hanya dunia dan dunia. Orang seperti ini lama-lama akan meninggalkan bukan hanya yang sunnah, yang wajib saja lewat. Dan ini bahaya, bisa mencabut keimanan. Kemudian yang selanjutnya, al-faza'u indal masaib, tidak tahan dengan musibah. Ada orang yang terkena musibah itu, mereka tidak ikhlas dan tidak redha. Akhirnya objeknya yang disalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya seperti ini, kenapa orang lain tidak? Kenapa saya seperti ini, kenapa orang lain seperti itu? Terkadang lisannya mengucapkan kalimat-kalimat penolakan terhadap takdir, dan tidak pernah ikhlas dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, dan ujian dari Allah pun tidak bisa sabar. Kemudian juga asyukhu wal bukhlu,
kebakhilan, pelit dan yang semacamnya, tidak mau berinfak, tidak mau membantu, tidak mau menolong, maka ini juga salah satu sebab dari lemahnya iman. Tentu itu semua karena pertama karena kejahilan. Orang jahil ini karena kejahilannya dia tidak paham apa itu wajib, apa itu sunnah. Namanya orang jahil. Terkadang ditanya tentang solat saja tidak tahu, ditanya tentang puasa tidak paham, ditanya soal zakat apalagi. Jahil ini bahaya, bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kepada kesyirikan. Makanya di zaman Rasul ada para sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam, lewat di sebuah pohon. Pohon itu pohon bidara besar. Dulunya di zaman jahiliyah pohon itu dijadikan pohon keramat. Dan mereka meyakini di pohon itu menyerap sebuah kekuatan. Kalau pedang-pedang mereka diletakkan digantung di pohon itu, maka kekuatan akan mengalir ke pedang-pedang mereka. Sehingga kalau seandainya mereka berperang, seolah-olah akan ada kekuatan pada pedang itu dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah keyakinan, takhayulnya orang-orang jahiliyah musyrikun di zaman itu. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini tiba-tiba ngomong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Rasul, bisa enggak kau buat gantungan-gantungan pedang kayak orang itu? Maksudnya pohon bidara, biar kami pun bisa menggantungkan pedang-pedang kami seperti mereka. Makanya mereka mengatakan, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Maka Rasul mengatakan, Allahu Akbar. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Baru saja diselamatkan dari Firaun, lewat di sebuah desa yang menyembah patung anak sapi, meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung anak sapi. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Dasar kalian umat yang bodoh, sudah dapat hidayah mau sesat. Jadi bodoh ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Maka seorang muslim harus cerdas, jangan bodoh, karena bodoh ini bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, ta'alluq bisyahawati wa maladzati. Bisyahwat wal maladzat. Hatinya terpaut dengan syahwat dan kenikmatan-kenikmatan. Terpaut dengan syahwat dan kenikmatan. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, maka dia akan sulit untuk keluar dari ruangan syahwat itu. Seperti contohnya tadi, seperti orang yang hubud dunia, orang yang cinta dunia. Dunia ini semakin dikejar bukan semakin puas. Semakin dikejar itu semakin miskin dan kurang. Padahal kalau seandainya dengan kekayaannya dia tidak bekerja, ada sebagian orang itu sampai mati pun tidak akan habis kekayaannya. Tapi karena dunia ini bagaikan meminum air lautan, bukan menghilangkan dahaga, makin haus dibuatnya, maka syahwat itulah yang terus mendorong, akhirnya habis hidupnya hanya mengejar dunia dan lupa dengan akhirat. Itu akibat apa? Akibat terlampau hati ini terpaut dengan syahwat dan kenikmatannya. Dan itu bisa mengarahkan kepada kekufuran. Kemudian juga penyebabnya adalah al-i'rad anil haq, berpaling dari kebenaran. Orang yang berpaling dari kebenaran itu bisa kufur. Walaupun tidak sampai keluar dari Islam, tapi dijauhkan dari Islam. Makanya dahulu ada ulama salaf namanya Imran ibn Khittan. Dia tertarik dengan seorang wanita, anak daripada pamannya. Wanita itu cantik. Dan Imran bin Khittan sekali pandang jatuh cinta dan ingin menikahinya. Teman-teman sesama ulamanya memperingatkan, jangan menikahi wanita gara-gara parasnya yang cantik.
karena keluarganya semuanya aliran sesat. Keluarganya memiliki pemahaman Khawarij. Tapi Imran ibn Khittan ini dengan percaya diri dan mengatakan, tidak apa-apa, nanti saya akan ubah keluarganya dari Khawarij menjadi ahli sunnah. Tapi apa kenyataannya? Setelah menikahi wanita itu, terpengaruh dengan wanita itu dan keluarganya, akhirnya dia tinggalkan pemahaman ahli sunnah, masuk pada paham Khawarij, bahkan dia menjadi pembesar Khawarij, berpaling dari kebenaran, mati di atas pemahaman sesat Khawarij. Makanya kalau kita sudah mendapatkan hidayah sunnah, istiqamah. Karena di zaman syubhat dan syahwat sekarang ini, banyak orang-orang yang sudah mengenal sunnah, tapi karena tergiur syahwat, dia mudah berpaling. Kemudian juga al-ghurur wal istikbah. Penyebab kekufuran itu adalah tertipu dan juga kesombongan. Merasa bangga diri, merasa sombong, maka ini juga penyebab kekufuran. Makanya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah katakan apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan sujud, sombong kepada dirinya sendiri, merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Kemudian akhirnya tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud, malah membangkang. Maka Allah mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Dimulai dengan enggan melaksanakan perintah Allah, kemudian sombong karena merasa lebih mulia dibandingkan Adam, berakhir dengan kekufuran. Ini sebabnya juga, ya. Kemudian juga as-sukhriyatu wal istihza. Sebab berikutnya adalah hilangnya iman sehingga jatuh kepada kekufuran adalah istihza, mengolok-olok. Diejeknya Al-Quran, diejeknya sunnah Nabi, diejeknya agama ini, diejeknya ayat-ayat, dan juga pribadi Nabi SAW. Maka Allah mengatakan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhirul yawma qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Kul abillahi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kalian mengolok-olok itu semuanya? La ta'tadhiru, jangan kalian cari alasan. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Dan tentunya banyak lagi sebab-sebab orang itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kemudian ashabus shimal dipendamkan ke dalam jahannam. Kemudian yang kedua, wala yakhudduna ala ta'amil miskin. Mereka tidak mau memerintahkan orang-orang untuk membantu fakir miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Artinya orang-orang itu enggan untuk memerintahkan orang lain untuk membantu orang miskin. Karena begini logikanya, ada sebagian orang itu tidak bisa membantu saudaranya karena sama-sama miskin. Ada dua orang, dua-duanya miskin, tapi yang miskin yang satunya ingin membantu kawannya yang miskin. Tapi itu sama-sama miskin. Karena ada orang-orang miskin itu ketika melihat orang miskin yang lainnya, dia kepengen membantu, padahal dia sendiri miskin sebenarnya. Tapi dia punya izzah dan kemuliaan dan kehormatan, ingin membantu orang tapi tak bisa. Lah bukan berarti kemudian sama-sama miskin tidak bisa membantu miskin yang lainnya. Karena di sini Allah mengatakan bahwa wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang miskin bisa membantu orang miskin yang lainnya dengan cara apa? Datang kepada orang kaya dan mengatakan, Pak, Bu, bisa enggak bantu tetangga saya?
dia makan saja susah. Suaminya sakit, anaknya banyak, ada pula bayi dan begitu seterusnya. Dapatlah bantuan. Kemudian oleh si miskin ini dikasihkan orang yang miskin dari tetangganya. Artinya orang miskin bisa membantu orang miskin yang lainnya dengan cara apa? Cari wasilah orang kaya. Walaupun sebenarnya dia juga berhajat untuk itu. Tapi ada orang-orang yang kaya, mereka sudah tidak bersedekah, membantu orang-orang miskin, juga tidak menganjurkan teman-teman kayanya untuk membantu. Bahkan yang lebih parah, menghalang-halangi. Dia sudah bakhil, padahal dia kaya, tidak mau mengajak teman-teman kayanya membantu orang miskin. Bahkan yang lebih parah, dia pun menghalang-halangi ada orang yang sedekah kepada orang miskin. Contoh dalam keluarga sudah kaya, mungkin suaminya baik hati. Seperti ini Al-Quran mengatakan mereka adalah para pendusta agama. Makanya Allah mengatakan apa? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita, tidakkah kau lihat? Lihat pakai apa? Pakai mata. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tidakkah kau melihat ada orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin itu. Fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah mendorong orang lain untuk membantu fakir miskin. Kalau kita tidak sanggup membantu, kita bisa minta bantuan orang lain untuk membantu dia. Tapi ada orang yang sudah tidak mau bantu, dia sendiri tidak mau bantu, tidak mau pula mengajak orang lain untuk membantu. Bahkan yang lebih parah, menghalang-halangi pula orang membantu. Maka mereka dikatakan dalam ayat ini, mereka adalah para pendusta agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Padahal kalau kita punya perhatian dengan fuqara wal masakin, orang-orang miskin itu, sebenarnya dia akan mendapatkan banyak keutamaan di dunia dan akhirat. Apa saja keutamaan di dunia? Orang-orang yang senantiasa menolong orang-orang miskin, mereka akan mendapatkan mudha'afatul ajri wal barakah. Hidupnya akan dipenuhi dengan pahala dan hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Karena biasanya kalau kita membantu orang miskin dan mereka berhajat dengan uluran tangan kita, doa-doa mereka itu panjang dan ikhlas. Coba saja antum datang kepada orang-orang miskin yang betul-betul miskin, beri bantuan hanya sekedar nasi 1 bungkus 2 bungkus nasi padang saja. Kadang-kadang doanya luar biasa. Semoga umurnya panjang, semoga rezekinya lancar, macam-macam dia berdoa itu. Dan orang miskin kalau sudah berdoa, itu bukan sandiwara, bukan sedang berakting. Mereka betul-betul ikhlas saat berdoa. Lain dengan orang kaya. Kalau kita berikan hadiah, hadiahnya tidak memuaskan, mungkin di belakang dia malah justru membicarakan kita yang berikan hadiah. Bahkan terkadang tidak ikhlas, bahkan mengejek pula kepada orang yang berikan hadiah. Tapi orang miskin tidak. Mereka tidak sedang acting kalau berdoa, ya betul-betul berdoa. Makanya kenapa kemudian orang yang membantu mereka itu akan dipenuhi dengan pahala dan keberkahan. Yang kedua, nailu mahabbatin nas. Mereka akan mendapatkan kecintaan manusia. Manusia akan senang. Dan ingat, fungsi daripada manusia senang dengan kita itu sangat bermanfaat saat kita meninggal dunia. Di zaman Nabi ada 2 jenazah. Yang satu jenazah dipuji manusia,
tentu tidaklah manusia memuji kecuali karena cintanya manusia kepada orang ini. Karena kalau tidak cinta pasti mencela. Kata Nabi SAW, wajabat. Kemudian besoknya lagi ada jenazah, semua manusia memaki dia. Tentu tidaklah seseorang memaki kecuali karena benci. Sebab kalau cinta tidak mungkin memaki. Orang cinta kepada orang lain, walaupun orang yang dicintainya melakukan kesalahan, masih ditolerir biasanya. Tapi orang benci, walaupun kesalahannya sedikit, dibesar-besarkan. Namanya orang benci. Maka Rasul mengatakan wajabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa makna wajabat yang kau ucapkan pada jenazah yang pertama yang dipuji manusia dan jenazah yang kedua yang dicela manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, adapun jenazah yang pertama, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Adapun jenazah yang kedua, wajabat lahun nar, maka wajib dia masuk neraka. Itulah fungsinya kecintaan manusia kepada kita. Fungsinya saat kita meninggal dunia, mereka memuji-muji kita, maka itu dijadikan wasilah untuk mendapatkan syafaat, salah satu jalan menuju surga. Lah, dengan cara membantu mereka sehingga tertanam kepada hati-hati orang-orang miskin kecintaan kepada kita. Kalau kita sudah tidak ada, maka mereka akan memuji-muji kita setelah kematian kita, bahkan mendoakan. Kemudian juga taqwiyatu ar-rawabit al-ijtimaiyah. Yang ketiga, membantu orang-orang miskin itu bisa merekatkan ukhuwah, persatuan kaum muslimin. Orang miskin kalau tidak dibantu, kemiskinan itu bisa mengakibatkan kriminal. Orang yang miskin kalau dia nggak bisa makan, dia bisa mencuri, dia bisa merampok, dia bisa mencopet, bahkan terkadang melakukan kekerasan. Bisa saja kemudian melakukan pembunuhan demi sesuap nasi, bertahan hidup. Akhirnya kacau lingkungan masyarakat itu. Tapi kalau orang-orang miskin itu perutnya kenyang, kemudian dahaganya hilang, mereka tidak takut apa yang akan dimakan, insya Allah masyarakat itu akan sedikit baik. Bahkan boleh jadi mungkin semua akan baik. Kalau semua orang miskin bisa ditangani, tidak mungkin membuat kerusuhan. Artinya di sini akan tercipta persatuan. Kemudian yang keempat, tathhirun nafsi. Orang yang sering membantu orang-orang miskin, para fuqara wal masakin, anak-anak yatim dan yang semacamnya, janda-janda yang fakir, sudah tua, kadang ada janda itu usianya 80, anaknya enggak ngerawat dia, kadang-kadang harus duduk di lampu merah meminta-minta. Kadang kita berpikir, mana anak cucunya itu? Kenapa nenek bisa jadi jual koran di situ, jadi pengemis di jalanan dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kalau kita membantu mereka dan sering menolong mereka dengan sedekah kita, itu hakikatnya kita sedang membersihkan diri kita. Dari apa kita bersihkan jiwa kita? Dari sifat-sifat tercela, sifat bakhil, sifat kikir dan yang semacamnya. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, nashrul khairi waddin, menyebar kebaikan, dan itu salah satu juga bagian daripada dakwah. Saya ingat, saya punya kawan dari orang Thailand, orang Patani, waktu di Singapura. Dia sudah mengislamkan entah berapa ratus orang. Dia tidak bisa bahasa Melayu, ngomong bahasa Arab. Jadi saya tanya, kok bisa kamu mengislamkan? Padahal secara ilmu, ya biasa-biasa saja. Dia tidak belajar ke Timur Tengah, dia hanya belajar di tempat dia saja di Patani sana. Tapi dia bisa membuka Islamic Center khusus untuk para mu'alaf. Jadi saya tanya, kok bisa? Apa tipsnya? Dia mengatakan, tidak, saya hanya membawa kartu nama. Dalam kartu nama itu ada nomor kantor saya, kemudian di baliknya ada tulisan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dibaca Anda selamat.
Jadi saya bilang, masa sih gara-gara kartu nama orang langsung mau syahadat? Ya tidaklah, saya sisipkan kartu nama di beras, di minyak, di telur, baru saya kirim ke pedalaman-pedalaman itu. Coba bayangkan, dia tidak mengumbar dalil Al-Quran, ayat sekian, hadisnya ini sahih dan begitu seterusnya, enggak. Dia hanya membantu dengan makanan. Akhirnya apa? Orang-orang pedalaman Thailand itu banyak yang masuk Islam. Artinya dengan membantu, dengan memberi makan, itu sudah bagian daripada menyebar kebaikan dan juga menyebar agama. Dia sedang berdakwah sebenarnya. Karena kalau orang sudah kenyang dan yang memberi makanan kita, mereka akan nurut dengan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya ini juga di antara pentingnya memberi makan fuqara wal masakin. Kemudian yang selanjutnya nailul auni minallah. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena bagaimanapun seorang hamba akan dilindungi dengan pertolongan Allah selama dia melindungi dengan memberikan pertolongan kepada saudaranya. Jadi seorang hamba itu akan senantiasa berada dalam naungan pertolongan Allah selama dia bisa menolong saudaranya. Begitu kata Nabi SAW. Artinya kalau Allah menolong kita, maka kita tidak perlu takut lagi kalau ada mara bahaya. Karena ada zat yang bisa menolong kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih daripada itu, orang yang suka memberi makan fuqara wal masakin itu an-najatu minan nar. Maka itu salah satu kita bisa terhindar dari neraka berdasarkan hadis ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Artinya berbagi. Walaupun mungkin kita juga bukan orang kaya, orang pas-pasan juga gitu kan. Tapi kita ingin membantu. Bukankah bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kesanggupan? Ya kalau memang kita sanggupnya segitu, ya segitu, tidak ada masalah. Yang penting keikhlasan yang Allah lihat. Karena sedekah itu juga diterima dan tidaknya digantungkan keikhlasan kita. Kemudian juga az-zillu yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, dia akan mendapatkan surga. Kata Nabi SAW ketika bicara tentang ghuraf, di surga itu ada kamar-kamar kaca dan letaknya di atas, sehingga dari kamar kaca itu bisa memandang pemandangan yang indah di surga. Sahabat mengatakan, apakah kamar-kamar kaca itu ya Rasulullah untuk para nabi? Apakah kami tidak bisa mendiami kamar-kamar itu? Kata Nabi SAW, bisa, asal kalian memenuhi syaratnya. Maka para sahabat mengatakan, apa syaratnya wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa qiyam wa shalla bil laili wan nasun niyam. Kata Nabi SAW, liman atabal kalam, bagi orang yang santun ucapannya. Kemudian wa'at amat ta'am, dan dia suka memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan suka salat malam ketika manusia sedang tertidur. Dalam riwayat wa adama siyam, dan suka berpuasa. Artinya bahwa orang yang suka memberi makan salah satunya adalah akan mendapatkan ghuraf, artinya jelas masuk surga, karena ghuraf itu ada di surga, kamar kaca itu ada di surga. Maka ini bukan perkara ringan. Lebih daripada itu, dia akan mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang muslim. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallahi
amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Coba bayangkan raut orang-orang miskin kalau kita memberi beras, telur, indomie atau apa istilahnya, kebutuhan pokok mereka. Kita bisa melihat raut wajah mereka itu, sumringahnya mereka, senyumnya mereka, bahagianya mereka. Dan ini adalah amalan yang paling utama yang banyak dilupakan manusia, namanya jabrul khawatir. Menembel hati manusia yang sedang bersedih, membahagiakan manusia yang sedang sempit hatinya. Lah orang-orang fakir yang bingung besok akan makan apa, besok akan berobat kemana, tidak ada biaya untuk mengobati anak-anaknya, belum ada uang untuk membayar SPP sekolahannya, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba kemudian kita datang menolongnya, dipastikan bahagianya luar biasa. Dan itu sama dengan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Dan itu adalah ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak sayang dengan fuqara wal masakin. Maka ketika mereka masuk ke dalam neraka, falaisa lahul yauma hahuna hamim, maka pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, tidak ada seorang teman pun yang setia baginya kelak di neraka. Tapi kalau seandainya kita orang baik, kita ini orang baik, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang baik itu akan menjadi teman setia. Sekalipun Allah takdirkan mungkin kita masuk neraka, tapi ketika di dunia itu banyak teman-teman kita itu orang-orang baik, rajin ibadah, saleh dan salehah. Ketika mereka masuk ke dalam sorga, maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita sebagai teman dia dikeluarkan dari neraka. Makanya kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan apa? Aksiru min sahibikumus salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik, karena sesungguhnya mereka akan bermanfaat, menjadikan syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, illam tajiduni fil jannati bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbana abduka fulan kana yadhkuru nabika. Kata Imam Ibnu Jauzi ketika dia mengajar murid-muridnya, dia mengatakan, jika kalian tidak menemukan aku di sorga, seolah dia mengatakan kalau kalian masuk sorga dan kalian tidak menemukan aku di sorga, mananya di neraka. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Maka tanyakanlah tentang aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapkanlah, wahai Rabb kami, hambamu fulan ibn fulan, dulu dia pernah mengingatkan kami untuk mengingat engkau, kemudian beliau menangis. Jadi Ibnu Jauzi meminta, kalau engkau tidak mendapatkan aku di sorga, tolong, aku hanya mengharap kalian membantu aku, ingatkan namaku, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepadaku karena kalian. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tentang sukul jannah, pasar sorga. Setiap hari Jumat atau di sorga disebut Yaumul Masjid, orang-orang kumpul di pasar, tentu yang laki-laki. Pasar sorga ini bukan untuk jual beli, karena nggak ada orang yang jual, nggak ada yang beli di sana. Semua sudah tersedia. Pasar itu hanya untuk bernostalgia saja, berjumpa dengan teman-teman seminggu sekali yang dulu pernah berteman di dunia. Karena memori penduduk sorga itu semua akan diingatkan teman-temannya.
Lain kalau memori di dunia kan terbatas. Kadang-kadang antum pulang kampung, jelas-jelas itu teman sekolahnya nggak kenal. Mungkin sudah berubah gitu ya. Dulunya celeng kok sekarang jadi putih, nggak kenal lagi. Dulunya kriwel kok sekarang sudah ganteng. Karena nggak kenal kan gitu ya. Tapi memori di sorga itu semua diingatkan, kenal mana kawannya. Mana kawan-kawan yang baiknya itu, kenal semuanya. Sejak kecil sampai dewasa sampai meninggal. Lah di pasar itulah tempat pertemuannya. Sehingga mereka akan membicarakan, dulu kita di dunia ingat enggak? Karena memorinya semua diingat sama dia. Itulah kehususan hari kiamat. Semua memorinya dari kecil sampai besar itu diingatkan. Sehingga dia bisa bercerita tentang kehidupan dunia, dibicarakan di surga. Lah ketika kemudian sebagian teman mereka, loh teman kita yang satu kemana? Kok tidak ada di sini? Maka malaikat memberitahu temanmu di neraka. Maka sepakatlah teman-teman yang sedang ngobrol ini kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu." Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kelezatan nikmat di sorga untuk kami sampai kau keluarkan teman kami dari sorga. Jadi teman-teman kita di sorga yang soleh-soleh itu akan meminta kepada Allah agar kita dikeluarkan dari neraka. Sehingga wajar kalau Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak kawan-kawan yang soleh. Karena kawan yang soleh itu bukan manfaat di dunia saja, sampai ke sorga. Tetapi sebaliknya, kalau kawan-kawan yang kita ambil itu bukan kawan-kawan orang soleh, tapi justru kawan-kawan orang-orang yang taleh, kawan-kawan yang jahat, yang jelek, yang buruk, maka Allah mengatakan, famatan fauhum syafa'atu syafi'in, maka tidaklah akan bermanfaat bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Wa malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim tidak memiliki teman yang setia, seorang pun kelak pada hari kiamat tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya di hadapan Allah. Bahkan boleh jadi musuhan di neraka. Ya Rabb, dia yang menyesatkan saya tidak tahu apa-apa, tahu-tahu dia yang mengajak saya di dunia, dibawa ke pengajian, rupanya pengajian itu sesat. Jadi justru nanti akan berlawanan tuh. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang yang mengikuti berlepas diri kepada orang yang diikuti, kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Makanya wajar kalau di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, maka mereka tidak memiliki teman yang setia. Mereka akan dihisab masing-masing dirinya dan mereka akan tersiksa. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi penduduk neraka itu kecuali dari darah dan juga nanah. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang sifat makanan penduduk neraka dan sifat minuman penduduk neraka. Dalam surah Ad-Dukhan Allah mengatakan, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul athim, makanan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Sifatnya kal muhli yagli fil butun, kalau dimakan maka bagaikan memakan minyak yang mendidih dalam perutnya. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi makanan kalau dimakan itu mendidihnya luar biasa. Bayangkan kalau seandainya kita memakan makanan yang baru saja dihidangkan dari kompor, lidah saja kayaknya terbakar, tidak sanggup memasukkan kan. Kadang-kadang harus tiup dulu, dikipasin dulu. Sementara panasnya dunia saja satu bagian daripada 70 bagian panasnya api jahanam. Yang satu bagian saja kadang-kadang panasnya baru dituangkan dari kuali, gitu ya. Kita tidak bisa memakannya. Terasa lidah itu sakit karena kepanasan. Macam mana pula kalau panas itu digabungkan menjadi 70 suhunya? Berapa macam tuh panasnya?
sepanas-panasnya kan itu. Dan ketika sampai di perut seperti diseblok minyak yang ketika itu sedang mendidih-didihnya, dan itu luar biasa ya. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari, mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon berduri. Dhari' yatadarra, itu artinya yang kalau makanan dimasukkan itu keselak di sini di kerongkongan, sehingga dia berusaha untuk mengeluarkannya. Kenapa berusaha mengeluarkannya? Karena makanannya itu penuh dengan duri. Mungkin kata istilah bahasanya orang kampung, makan biji kedongdong gitu, langsung ditelan. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Padahal durinya biji kedongdong itu tidak seperti duri daripada pohon dori yang ada di neraka. Jadi baru sampai di kerongkongan saja, belum sampai di mulut, itu sudah nggak tahan dia. Makanya wajar kalau mengatakan la yusmin wa la yughni min ju', di mana makanan neraka itu tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Falaysa lahul yawma hauna hamim wala ta'amun illa min gislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Wala ta'amun illa min gislin, mereka tidak memakan makanan pada hari itu kecuali gislin. Gislin itu nanah dan darah. Kita saja di dunia melihat nanah, jijiknya luar biasa. Disuruh pula kita memakannya. Gimana kita sanggup kan gitu? Belum lagi namanya nanah penduduk neraka itu, panasnya luar biasa. Sudah melihatnya saja ngeri, jijik gitu ya. Disuruh pula itu ya. Makanya makanan dan minuman di sorga itu menjadikan cemburu penduduk neraka. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri saat dia mengajar seperti ini. Ada muridnya menyediakan air mineral, diletakkan di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri hendak meminumnya, tak jadi, diletakkan lagi di mejanya. Tiba-tiba dia menangis melihat air mineral itu. Murid yang memberikan air mineral itu merasa bersalah, sehingga dia mengatakan, wa ma yubkika ya imam, apa yang membuat anda menangis wahai imam? Apa yang salah dengan saya? Saya kan hanya menyuguhkan air mineral saja untuk kau minum. Kenapa engkau menangis seperti ini? Maka Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, tadzakartu umniyata ahlin nar. Aku teringat, kata Hasan Al-Basri, tentang umniyah, cita-citanya penduduk neraka. Apa cita-citanya penduduk neraka? Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Ingat bahwa neraka dan sorga itu masing-masing ada jendela, di mana penduduk sorga dari jendela itu bisa melihat neraka, dan penduduk neraka juga dari jendela itu bisa melihat penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini mengatakan, wa nada ashabun nar, dan penduduk neraka itu memanggil-manggil. Siapa yang dipanggil? Ashabal jannah, penduduk sorga. Apa yang diminta? An afidhu alaina minal ma, tolonglah berikan kepada kami walaupun setetes air yang ada di sorga kalian. Kami sudah tidak tahan. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Jadi penduduk neraka berangan-angan kalau mereka bisa minum dari minuman sorga, bisa makan dari makanan sorga. Tapi penduduk sorga mengatakan, maaf, innallaha harramahuma alal kafirin. Oh, nggak bisa. Allah sudah haramkan keduanya untuk orang-orang kafir. Kalian tidak akan bisa makanan-makanan sorga atau minuman-minuman sorga. Makanlah dengan makanan neraka kalian, dan minumlah dengan minuman neraka kalian.